Orang yang terbaik di antara kamu bukanlah orang yang meninggalkan dunia demi akhirat. Saya udah gak mau kerja lagi, saya udah gak mau usaha lagi, gak mau berkebun lagi, tidak mau bertani lagi, saya tidak mau ambil dunia lagi. Saya ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan orang terbaik. Dan bukan juga orang terbaik adalah orang yang hanya mengambil dunia tapi meninggalkan akhirat. Saya nggak mau ibadah dulu, saya nggak mau sholat dulu, saya nggak mau ngaji dulu, saya pengen kaya dulu, pengen punya rumah mewah dulu, pengen punya mobil dulu, pengen punya motor dulu, pengen punya istri cantik dulu. Nanti kalau sudah tua baru saya ibadah. Itu bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil dari dunia sekedar dengan kebutuhan dia. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil daripada dunia sesuai dengan kebutuhan dia hidup di alam dunia. Kita hidup di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada yang meloyok sebelah sana. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan yang menjawab salam semoga tidak dijadikan jomblo seumur hidup. Tidak dijadikan jomblo seumur hidup. Artinya cepat dijadikan jomblo. Jomblo semua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi abraza khayra khalqihi fi syahri Rabiul Awwal wa ja'alahu manba'an lil khairati wal hasanati fil ula wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yatafakharu biha man yaquluha wa ya'tarifu biha wa yu'minu biha wa yujahidu fi sabiliha la yakhafu fillahi lawmata la'imin tullal wala. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil indari wal bushra wa ja'alahu rahmatan lisairil alamina insihim wa jinnihim wa jamadihim wa uqulihim mu'minihim wa kafirihim ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah azza wa jalla fi ayatihi al-karimah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala 'azza min qailin karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء ولا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, paduka yang mulia, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, dan kita selaku umat yang hidup di penghujung zaman. Semoga kita semua tanpa terkecuali yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mana tidak ada seorang pun anak mereka, harta mereka bisa memberikan manfaat kepada mereka, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sehat, hati yang selamat dari iri, dengki, dan penyakit-penyakit yang lain. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap para asatidz yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, terutama segenap pengurus DKM dan segenap takmir dari 1 sampai 6 yang saya banggakan. Mudah-mudahan para pengurus, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan harta demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini dan demi tegaknya syiar agama Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana Anda sekalian bekerja, di tempat di mana Anda sekalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan cinta. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan kelahiran sang Nabi. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang tidak dapat dibandingi oleh bulan-bulan yang lain. Tidaklah mungkin Ramadan mulia tanpa adanya bulan Rabiul Awal. Tidak mungkin kita mengenal haji umroh. Tidak mungkin adanya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah tanpa adanya bulan Rabiul Awal. Sebab di bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi yang mulia. Adalah bulan kelahiran Rasul yang sangat istimewa. Adalah bulan yang di dalamnya lahir seorang bayi yang dipuja-puja dan dinanti-nanti oleh semua orang. Di bulan itu adalah bulan yang telah muncul sinar cahaya sang rembulan yang menerangi seluruh kegelapan yang ada pada masa itu. Dialah bulan Rabiul Awal, bulan penuh kasih sayang, bulan penuh cinta. Bagi orang yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan pernah sabar ingin bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Bagi mereka yang setiap malam bersenandung membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, yang setiap malam Jumat tidak henti-hentinya lidahnya basah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang setiap saat yang dia nyalakan, yang dia putar di HP-nya adalah lantunan-lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan pernah sabar, dia tidak akan pernah berhenti rindu,
dia tidak akan pernah kuat menahan diri ingin bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tidak ada bulan yang bisa menandinginya. Kenapa? Karena di bulan itu, dengan sebab bulan itu, lahirnya Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak mengenal sholat. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak mengenal zakat. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal puasa. Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak akan pernah kita mengenal haji dan umrah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal kota suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, niscaya kita masih berada di dalam jurang kekafiran dan jurang kejahiliaan. Kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alam semesta tidak akan pernah terang hingga saat ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya manusia sudah Allah musnahkan semuanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah ada dunia dan langit. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menciptakan satupun makhluk di alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Aku tidak akan pernah menciptakan cakrawala. Aku tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia. Aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi. Kalau bukan engkau kan Muhammad, Adam tidak akan pernah aku terima dosanya, taubatnya. Kalau bukan engkau karena Muhammad, kami tidak akan pernah bersyukur tempat yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal? Bagaimana cara batin kita siapkan demi datangnya bulan Rabiul Awal? Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tidak pantas kita mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pantas kita mengaku orang yang rindu kepada Nabi Muhammad, tapi kita khianat kepada Nabi Muhammad dengan mata kita. Kita khianat kepada Nabi Muhammad dengan tangan kita. Kita khianat kepada Nabi Muhammad dengan kaki kita. Kita khianat kepada Nabi Muhammad dengan lidah kita. Kita khianat kepada Nabi Muhammad dengan organ tubuh kita. Tidak pantas kita mengaku cinta dan mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Persiapkan taubat semata-matanya. Persiapkan diri kita, bersihkan diri kita, zahir kita, batin kita, kita sucikan, kita bersihkan demi datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang mengenal adab dan tata krama, bukan orang yang hanya memperbanyak ibadah dan taat. Memperbanyak ibadah dan taat adalah hal yang sangat bagus. Lebih penting daripada itu adalah akhlak dan adab. Lebih penting daripada itu adalah takzim dan rasa pengagungan terhadapnya. Lebih penting daripada itu adalah rasa tasyrif, rasa takdim, rasa penghormatan, rasa memuliakan di dalam hati kepada siapa yang kita sembah, kepada siapa yang kita minta pertolongan, kepada siapa yang kita minta ampun kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sholat, hadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Ketika kita puasa, hadirkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Ketika kita hadir majlis maulid, ketika kita hadir majlis ilmu, hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Semua yang kita hadapi adalah sesuatu yang sangat kecil. Semua yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Semua yang kita hadapi tidak ada apa-apanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan di dalam hati kebesaran hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada mereka yang dibesarkan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hati kita, jangankan dunia, jangankan harta, jangankan bini, jangankan suami, jangankan anak, diri kita pun harus keluar dari hati kita. Yang boleh menempati hati kita hanyalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah Allah dan sang kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan
hirup pikuk urusan dunia, diri kita sendiri pun harus keluar dari hati kita. Jangan pernah kita tinggal di dalam hati kita. Siapa yang boleh tinggal di dalam hati kita? Siapa yang boleh bersemayam dalam hati kita? Siapa yang boleh menempati dalam hati kita? Adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih yang saya sebutkan di awal mukadimah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada harta dan isinya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada anak, istri, suami, keluarga, dan teman-teman sekalian. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada diri kita sendiri. Kalau kita sudah sanggup seperti itu, tanda pertama kita akan bisa merasakan manisnya iman. Iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati akan terasa manis di lidah, akan terasa enak di lidah, akan terasa nikmat di tubuh kita. Ibadah kita akan terasa nyaman, ngaji kita akan merasa tenang, kalau kita ibadah kepada akan merasakan kelezatan yang tiada tara di dalamnya. Ini yang pertama, sulit orang melaksanakannya. Kebanyakan lebih cinta kepada anaknya, lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta kepada pekerjaannya, sehingga dia menelantarkan sholat, menelantarkan zikir, menelantarkan Al-Quran, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perbuatannya, mencari nafkah untuk sehari-hari kehidupan anak dan istrinya. Padahal ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah berfirman tentang masalah rizki, Allah katakan dalam Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jikalau suami istri itu fakir, maka Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Min fadlihi, dari anugerah Allah, dari keutamaan Allah. Allah tidak mengaitkan rizki dengan nasab, Allah tidak mengaitkan rizki dengan bekerja, Allah tidak mengaitkan rizki dengan ilmu, Allah tidak mengaitkan rizki dengan ijazah. Allah kaitkan rizki adalah min fadlihi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang ada santri yang tidak mau menikah dulu, kenapa? Belum bekerja. Ini akidah yang sangat melenceng daripada akidah yang benar. Tauhid yang semacam itu jauh daripada tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah saja dulu, kemudian sama-sama mencari nafkah, sama-sama bekerja. Yughnihumullahu min fadli. Jaminannya adalah Allah akan kasih kekayaan dari anugerah Allah, bukan dari usahanya, bukan dari nasabnya, bukan dari ilmunya, bukan dari status pendidikannya, tapi dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari malam ini jangan pernah kita meyakini rezeki itu datang dari selain Allah. Rezeki itu adalah disebabkan oleh usaha kita, oleh perbuatan kita, oleh jerih payah kita. Tidak, rezeki itu adalah min fadli, mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah tabaraka wa ta'ala adalah seorang bangsawan, anak orang kaya, anak konglomerat. Kemudian dia bertobat kepada Allah, dia meninggalkan segala macam kesenangan duniawi, dia tinggalkan segala macam dunia beserta isinya, dia tinggalkan kemewahan-kemewahan yang ada di hadapannya. Sebabnya adalah suatu ketika Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah tabaraka wa ta'ala pergi berburu ke sebuah hutan. Ketika dia masuk ke dalam hutan, kemudian dia pun lapar, dia pun turun dari kudanya, kemudian dia mengamparkan kertas ataupun kain sebagai alas untuk dia makan. Tatkala dia meletakkan roti, tiba-tiba datanglah seekor burung gagak mengambil roti itu, kemudian terbang pergi meninggalkan jauh Ibrahim bin Adham. Ibrahim pun penasaran, dia pun langsung naik kuda, kemudian dia kejar itu burung gagak. Ternyata burung gagak itu pergi ke atas, pergi ke tebing dan hilang entah kemana. Ibrahim bin Adham penasaran, dia pun telusuri, dia pun naik ke atas tebing itu, dia pun naik ke atas bukit itu. Ternyata di atas bukit ada seorang laki-laki yang terikat kaki dan tangannya. Laki-laki terikat kaki dan tangannya dalam keadaan
dalam keadaan terlentang, ternyata burung gagak itu langsung hinggap di dada sang laki-laki dan memberi makan kepada laki-laki itu dari potongan roti yang diambil dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah melihat kejadian itu, dia merasa sangat terkesima, merasa sangat terheran-heran. Kok bisa seekor burung tanpa ada yang mengajarinya, tanpa ada yang menyuruhnya, tanpa ada yang melatihnya, sengaja mengambil roti kemudian disuapkan dengan mulutnya, dengan paruhnya ke mulut laki-laki yang terikat itu. Tatkala burung itu melihat kedatanganku, burung itu pun pergi terbang entah kemana. Aku datang menghampiri laki-laki yang terikat itu. Aku buka ikatannya, aku tanya, "Bapak dari mana? Kenapa sampai ada di sini?" Laki-laki yang terikat itu berkata, "Aku adalah seorang saudagar. Suatu ketika aku pergi membawa daganganku, tiba-tiba aku dirampok oleh sekelompok orang. Aku pun diikat dan dibuang di atas tebing ini. Alhamdulillah, semenjak 7 hari aku tidak pernah kelaparan. Setiap hari datang seekor burung gagak membawa roti dan ngasih makan kepadaku dengan paruhnya, dengan mulutnya yang tidak seberapa pentingnya, tapi ternyata itu sudah cukup untuk memenuhi rasa laparku di dalam perut ini." Subhanallah. Ibrahim bin Adham pun akhirnya membawa ini laki-laki pergi ke tempatnya dan pergi ke kampung halamannya, dan Ibrahim bin Adham mengambil kesimpulan, subhanallah, laki-laki yang terikat saja tidak berdaya mencari apa-apa, tinggal di atas bukit, tidak ada yang menemani. Allah tidak menyia-nyiakan rizkinya, Allah tidak menyia-nyiakan kehidupannya. Apalagi saya bisa bergerak, bisa berjalan, bisa ke sana, bisa kemari. Bagaimana mungkin saya tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Ibrahim bin Adham meninggalkan semua kesenangan duniawi. Hartanya dia lepaskan semuanya, diberikan semuanya kepada hamba-hamba Allah yang fakir dan miskin. Akhirnya dia pun membawa sebuah tongkat. Dia pergi menuju Baitullah Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah, tanpa membawa bekal, tanpa membawa air. Berjalan sehari demi hari, seminggu demi minggu, bahkan lebih dari 1 bulan. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi dia tidak kehausan, tapi dia tidak kelaparan. Kenapa? Dia tajarrud, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kemiskinan. Maka di dalam Quran itu lawan daripada kaya adalah cukup, bukan miskin. Yang membuat miskin itu adalah pola pikir kita sendiri, adalah pikiran kita sendiri, adalah khayalan kita sendiri. Tidak ada manusia sebenarnya yang kemiskinan, yang kekurangan. Semuanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia menganggap dirinya miskin, menganggap dirinya fakir karena tidak punya mobil, karena tidak punya motor, padahal Allah kasih dia makan, padahal Allah kasih dia tempat tinggal. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau ingin merasakan manisnya iman, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sibuk di ladang, ketika kita sibuk dengan teman, bercengkrama, berbicara, ngobrol, ngalir tidur, kesana kemari, gak karuan, tiba-tiba ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan itu semua, pergi menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang tidur, ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan tempat tidur menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya lebih dia senangi. Malam Sabtu setiap 3 malam 3 minggu sekali ada pengajian. Kebetulan malam ini pun kita punya janji dengan si doi. Kalau kita cinta kepada dan Rasulnya, tinggalkan si doi, pergi ke tempat ngaji. Insya siap apa siap? Siap, jawab semua sih. Yang kedua, agar merasakan manisnya iman adalah ayyuhibbal mar'a wa la yuhibbahu illa lillah. Cinta dan benci kita kepada seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Kita cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada guru karena Allah, cinta kepada teman karena Allah, cinta kepada sesama karena Allah, cinta kepada ibu dan bapak karena Allah, cinta
kepada adik, saudara, kakak, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benci pun kita kepada orang yang bermaksiat adalah karena Allah, bukan karena kita benci karena fisiknya jelek, bukan kita benci karena dia menghina saya, tapi saya benci karena dia bermaksiat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ali sudah berada di atas seorang kafir yang hendak dia penggal kepalanya, ternyata sang kafir itu meludah di wajah Sayyidina Ali. Bah! Sayyidina Ali meninggalkan pedang yang ingin dia tebaskan oleh sang kafir itu. Ditanya oleh sebagian teman-teman, wahai Ali, kafir itu telah membunuh saudara-saudara kita. Sekarang engkau sudah ada di atasnya. Dan kalau engkau ingin menebas lehernya, kenapa engkau biarkan dia pergi? Tidak kau lanjutkan membunuh dia. Kata Sayyidina Ali, aku berperang karena Allah. Aku benci kepada orang kafir karena Allah. Aku membunuh pun karena Allah. Ketika aku ingin memenggal lehernya, sang kafir itu meludah di wajahku. Sarat nafsi, maka nafsuku bangkit, emosiku bangkit, syahwatku bangkit. Aku ingin memenggal lehernya karena dia telah meludah di wajahku. Aku pun tinggalkan. Kenapa? Kalau aku teruskan membunuh dia, aku membunuh bukan karena Allah, tapi karena aku dilecehkan oleh dia. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib dalam keadaan seperti itu sanggup melawan nafsunya, sanggup melawan syahwatnya. Kalau kita kan tidak, kalau sudah emosi, wis kabeh dilabrak. Kalau sudah emosi, waduh, hal itu dibakar semuanya. Ya, demonstrasi semuanya dibakar. Ini kan melampiaskan emosi yang subhanallah. Bukan benci karena Allah, tapi benci karena syahwat, karena emosi. Benci karena dorongan nafsu itu bukanlah tipikal orang yang akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita punya musuh, dia benci kepada kita, kita benci kepada dia. Tapi ketika dia bertobat, meskipun dendam pribadi masih ada, hilangkan rasa permusuhan, hilangkan rasa kebencian. Kalau memang kita bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib tewas syahid di medan perang. Gagah perkasa melawan orang-orang kafir dengan pemberani, dengan perkasa, dengan gagahnya Hamzah bin Abdul Muttalib melawan orang-orang kafir, membasmi orang-orang kafir yang ingin mencelakai Nabi Muhammad, yang ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan ada seorang kafir bayaran dari negeri Habasyah yang bernama Wahsy, yang melemparkan tongkatnya dari kejauhan tanpa sepengetahuan Hamzah. Dalam keadaan lalai Hamzah, dalam keadaan lengah Hamzah bin Abdul Muttalib, dilemparkan tombak dari kejauhan menancap di dada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib pun akhirnya tewas, akhirnya wafat, akhirnya syahid fisabilillah ketika perang Uhud. Apa yang terjadi setelah itu? Datang Abu Sufyan, datang istri Abu Sufyan yang bernama Hindun. Dia datang, kemudian dia mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Dia robek perutnya Hamzah, dia robek dada Hamzah, dia acak-acak, dia rusak perutnya Hamzah, dia keluarkan isi daripada perutnya Hamzah, dia keluarkan hati daripada Hamzah bin Abdul Muttalib, dimakan oleh Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu. Bayangkan paman yang begitu sangat membela kepada Nabi, yang begitu sangat sayang kepada Nabi, yang berada di baris terdepan tatkala Islam ingin dihinakan, yang berada di baris terdepan tatkala Nabi ingin dicaci maki, ingin disakiti, ternyata mati, tewas, syahid di medan perang dalam kondisi seperti itu. Nabi marah, Nabi sakit, Nabi sedih. Masya Allah. Wa in uqibtum fa'aqibu bimuslima uqibtum. Kalau kamu ingin menyiksa, siksalah seperti mereka menyiksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik kepada Nabi. Kalau engkau memaafkan, maka itu adalah lebih baik. Setelah sekian tahun, Wahsy sang pembunuh Hamzah datang kepada Nabi. Nabi benci kepada Wahsy karena dialah penyebab wafat Hamzah bin Abdul Muttalib. Tatkala Wahsy datang, ternyata dia minta maaf, dia pun ikrar 2 kalimat syahadat, dia pun masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun memaafkan, Nabi Muhammad tidak dendam.
Tapi Nabi Muhammad tetap menjaga perasaan, wahai Wahsy, engkau jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Aku takut ingat kejadian yang sekian tahun lalu engkau telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi tidak benci lagi kepada Wahsy. Hilang sudah dendam pribadi. Itulah namanya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab, seorang kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad, yang ingin menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Islam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang kebencian dalam hati Nabi. Tidak ada kebencian dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud itu disebabkan oleh siapa kekalahan kaum muslimin? Disebabkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang kafir pada masa itu, pada kala itu. Sebelum masuk Islam, dia adalah komandan perang, dia adalah panglima perang. Yang menyebabkan kaum muslimin lari kacau adalah Khalid bin Walid naik ke atas bukit yang tadinya ditempati oleh pasukan pemanah kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, wahai para pemanah di atas bukit, janganlah pernah kalian turun dari atas bukit. Apapun yang kalian lihat, kami menang, kami kalah, jangan pernah turun dari atas bukit. Ternyata mereka melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengacuhkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal peperangan kaum muslimin menang. Akhirnya yang di atas bukit melihat yang di bawah ngambil rampasan perang, mereka tertarik. Semuanya turun dari atas bukit. Ada sebagian yang tetap, tapi tetap itu turun juga. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid dengan pasukan kafir yang naik ke atas bukit, kemudian memanah dari atas, kemudian menyerang dari atas, membasmi dari atas. Tumpahlah 70 sahabat Nabi dalam medan tempur di perang Uhud oleh Khalid bin Walid. Banyak kerugian yang diterima oleh kaum muslimin, banyak kerugian yang didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak benci, Nabi tidak dendam kepada Khalid bin Walid. Itulah contoh kita, itulah teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya teman, punya saudara, punya keluarga, ahli maksiat kita benci. Bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada maksiatnya, benci kepada perbuatannya. Tatkala dia sudah bertobat, kita tidak benci lagi. Tatkala dia sudah insaf, kita akan sayang lagi, tidak dendam lagi. Itulah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sudah menikah, ya kadang-kadang suami bikin jengkel, kadang-kadang istri bikin jengkel, sudah minta maaf, sudah merasa salah, tolong maafkan, jangan disimpan dendam di dalam hati. Ketika buat amarah lagi, ketika ada kasus lagi, ketika berantem lagi, masalah yang dulu jangan diungkit-ungkit. Ini kan kadang-kadang perempuan kayak gitu, ya enggak? Ya biasanya laki-laki juga sama. Dulu pernah ada masalah urame, ada masalah baikan tuh, damai. Sekarang ada masalah lagi. Masalah yang dulu jangan diungkit-ungkit lagi. Masalah yang dulu jangan dibuka-buka lagi. Jangan pernah membuat basah luka yang sudah kering. Karena luka yang sudah kering kalau basah sulit menjadi kering lagi. Betul apa betul? Siapa yang suka ngungkit-ungkit? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, perempuan, semuanya sama. Oleh karena itu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Hendaklah membenci kekafiran, hendaklah tidak senang kepada kekafiran. Janganlah kembali kepada jahiliyah, janganlah kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kita benci, sebagaimana kita tidak senang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kembali kepada kekafiran secara pindah agama, insya Allah umat Islam semuanya kuat akidahnya. Tapi secara praktek, tapi secara amaliyah, banyak umat Islam yang jauh dari ajaran Islam. Banyak umat Islam yang meniru budaya-budaya luar, yang mengikuti budaya-budaya barat. Dari segi pakaian, dari segi pola pikirnya, dari segi makanannya, gaya bicaranya, gaya hidupnya, hedonisme. Mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi Islam, tapi tidak peduli dengan kehidupan akhirat.
Mereka lebih mementingkan pendidikan formal, tidak peduli dengan pendidikan agama. Ini kan salah. Laisa khairukum man taraka akhiratahu li dunyahu wala dunyahu li akhiratihi walakinna khairakum man akhadha min hadihi wa akhadha min hadihi. Orang yang terbaik di antara kamu bukanlah orang yang meninggalkan dunia demi akhirat. Saya udah gak mau kerja lagi, saya udah gak mau usaha lagi, gak mau berkebun lagi, tidak mau bertani lagi, saya tidak mau ambil dunia lagi. Saya ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan orang terbaik. Dan bukan juga orang terbaik adalah orang yang hanya mengambil dunia tapi meninggalkan akhirat. Saya nggak mau ibadah dulu, saya nggak mau sholat dulu, saya nggak mau ngaji dulu, saya pengen kaya dulu, pengen punya rumah mewah dulu, pengen punya mobil dulu, pengen punya motor dulu, pengen punya istri cantik dulu. Nanti kalau sudah tua baru saya ibadah. Itu bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil dari dunia sekedar dengan kebutuhan dia. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil daripada dunia sesuai dengan kebutuhan dia. Hidup di alam dunia, kita hidup di alam dunia lapar, kita cari makan untuk menutup lapar kita. Kita hidup di alam dunia harus menutup aurat, kita cari uang buat beli pakaian menutup aurat. Kita hidup di dunia, kadang-kadang pergi ke sana, pergi ke sini, ke tempat yang jauh untuk kendaraan. Kita bekerja buat beli kendaraan, memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan gaya hidup. Karena orang kalau sudah ngikutin gaya hidup capek. Bayangkan orang yang ngeridit, punten ini. Orang yang ngeridit pengen punya mobil bagus. Berapa harganya? Harganya 200 juta. Enggak kebeli. Tapi lagi ngeridit. Kalau di total ngeridit harganya 350 juta. Ini kan otaknya ditaruh di mana? Yang 200 juta aja nggak kembali, kok ambil yang 350 juta? Betul apa betul? Pengen punya mobil bagus, harga 200 juta, enggak kebeli. Ambil kreditan, berapa? 5 tahun, sebulannya 5 juta, 6 juta, di total 350 juta. Yang 200 juta aja enggak kebeli, kenapa ambil yang 350 juta? Betul. Subhanallah, itulah gaya hidup. Pengen punya mobil, ya yang doyok aja dulu. Ya, nanti ada uang lagi jual, beli yang baru lagi, seperti itu. Harga kata orang Sunda mah. Ya pakailah ilmu rindu, rayap itu kalau buat rumah sedikit, lama-lama juga gede. Itulah kehidupan yang harus kita tempuh di dalam dunia ini. Itulah cara yang harus kita laksanakan di alam dunia. Jangan terburu-buru pengen cepat kaya, jangan terburu-buru pengen cepat punya. Bersabarlah, nanti juga ada waktunya. Orang lain udah punya, saya belum, sabar. Siapa tahu nanti jatah Anda lebih bagus daripada dia. Kan ada qasidah gitu. Wa idza kharamat labun falarubbama fi dzalika tadkhiriku lumadma'i wa idza kharamat labun falarubbama fi dzalika tadkhiriku lumadma'i. Kalau cita-cita kita belum terlaksana, kalau keinginan kita belum kabul, bersabarlah. Jangan resula, jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan nyalahkan siapa-siapa. Bersabarlah, siapa tahu cita-cita yang belum terlaksana nanti akan terlaksana lebih bagus daripada apa yang kita cita-citakan. Yang belum menikah, bersabar dulu. Orang lain sudah menikah, istrinya cantik, sabar dulu. Siapa tahu nanti istri Anda lebih cantik daripada istri mereka. Si itu sudah menikah, suaminya tampan, bisa ngaji Quran, pintar ilmu agama, bersabar dulu. Siapa tahu nanti suami Anda lebih hebat daripada suaminya sini. Amin ya Rabbal. Bersabar. Jadi yang belakangan itu jangan minder. Kenapa saya belum laku? Apa saya jelek? Apakah perlu dipermak wajah saya? Tidak usah.
bersabarlah, jangan tersurat, jangan mengeluh. Siapa tahu Allah melambatkan kabulnya cita-cita kita karena Allah ingin memberikan yang lebih baik, lebih bagus untuk kita semua. Insya orang kalau sudah punya prinsip ke sana hidupnya tenang. Oh, saya belum punya rumah, masih kontrak karena saya nggak mau kredit, saya nggak mau riba. Orang lain sudah punya rumah, sudah ngebangun lagi, tapi riba itu saya nggak mau lah, nabung dulu. Jangan tersurat, bersabarlah. Insya Allah jatah yang kamu dapat, bagian yang kamu dapat lebih baik daripada bagian dia. Insya Allah. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.